Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Samsidah, MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Ikatan Sosiologi Keluarga dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nuraini Salsabila dengan NIM 21020850202 dari kelas PKK 04. Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya terkait lingkungan sekitar yang materinya belum memiliki momongan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Berbagai peran yang terdapat dalam keluarga seperti yang pertama ayah. Ayah sebagai suami dari istrinya dan ayah dari anak-anaknya berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman sebagai kepala keluarga. Sebagai anggota dari kelompok sosial serta sebagai anggota kelompok dari masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, ibu. Ibu sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya. Ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh, pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dan lingkungannya. Di samping itu, ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Yang ketiga, anak. Tugas anak melakukan peran konstitual sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Ada beberapa fungsi yang dijalankan oleh keluarga, yaitu yang pertama fungsi agama, kedua fungsi pendidikan, ketiga fungsi sosial, keempat fungsi pelindung, kelima fungsi prasarana, yang keenam fungsi ekonomi, yang ketujuh fungsi rekreatif, dan yang kedelapan fungsi biologis. Belum memiliki momongan. Setiap pasangan yang telah menikah pada umumnya menginginkan keturunan, karena anak menjadi pembentuk keluarga inti atau nuklir famili, sekaligus penerus generasi. Mempunyai anak tidak mudah bagi sejumlah pasangan. Ketidakhadiran anak dalam keluarga mengakibatkan kesunyian pasangan suami istri dalam rumah tangga. Karena kehadiran seorang anak dalam keluarga menjadi harapan yang cukup besar bagi pasangan yang sudah menikah. Oleh karena itu, pasangan yang sudah berumah tangga dan mengupayakan untuk memiliki anak. Nilai anak bagi orang tua atau keluarga dalam kehidupan sehari-hari dapat diketahui antara lain adanya kenyataan bahwa anak menjadi tempat orang tua mencurahkan kasih sayang. Anak merupakan sumber kebahagiaan keluarga. Anak sering dijadikan pertimbangan oleh sepasang suami istri untuk membatalkan keinginan bercerai dan juga menjadi tempat orang tua menggantungkan berbagai harapan. Keberadaan anak dalam suatu keluarga berkaitan fungsi anak terhadap orang tua atau kebutuhan orang tua yang akan terpenuhi sebagai penyambung garis keturunan. Penerus tradisi keluarga, curahan kasih sayang, harapan orang tua kepada anak, karena anak sangat berharga bagi pasangan suami istri. Namun, demikian tidak semua pasangan dikaruniai anak hingga bertahun-tahun lamanya. Secara sosial hal ini berdampak pada stigma yang dialami oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Kondisi pasangan tanpa anak ini cenderung mempengaruhi pengambilan keputusan untuk bercerai, poligami, mengadopsi anak, bayi tabung, atau tetap hidup berdua. Hal yang membuat sulit punya anak, yaitu yang pertama tingkat stres yang tinggi. Tubuh mengetahui bahwa stres bukanlah kondisi baik untuk pertumbuhan janin.
Hal ini membuktikan dengan terganggunya pelepasan sel telur oleh ovarium atau indung telur saat kadar kortisol atau hormon stres meningkat. Itulah sebabnya semakin tinggi tingkat stres dan semakin lama stres berlangsung, kemungkinan untuk hamil akan semakin rendah. Yang kedua, gaya hidup tidak sehat. Gaya hidup tidak sehat seperti merokok, sering begadang, dan sering mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan gangguan kesuburan. Pada pria, merokok dan sering minum beralkohol dapat menurunkan reproduksi sperma dan memicu disfungsi ereksi, sedangkan wanita merokok juga dapat meningkatkan risiko keguguran dan mempercepat menopause. Sementara kondisi minum alkohol dapat memicu kecacatan pada janin. Yang ketiga, kelebihan atau kekurangan berat badan. Kelebihan atau kekurangan berat badan dapat menghalangi impianmu untuk memiliki anak. Pada wanita, kelebihan berat badan dapat mengganggu siklus menstruasi dan pelepasan sel telur atau ovarium. Bahkan dapat menyebabkan amenorrhea. Sedangkan pada pria, kondisi ini bisa menurunkan jumlah dan kualitas sperma yang dihasilkan. Yang keempat, usia matang. Bagi wanita, kesempatan untuk memiliki keturunan dapat berkurang ketika mencoba hamil di usia 35 tahun ke atas. Pada usia tersebut, tingkat kesuburan mulai menurun secara bertahap. Penurunan bahkan cukup drastis ketika mencapai usia 37 tahun. Sementara pada pria, tingkat kesuburan mulai menurun pada usia 49 tahun. Pria di usia ini juga lebih mungkin memiliki anak dengan gangguan tertentu, misalnya kanker. Dan yang kelima, gangguan kesehatan tertentu. Sejumlah gangguan kesehatan pada organ reproduksi dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk memiliki anak. Pada wanita, gangguan yang umum terjadi adalah PCOS, endometriosis, kelainan pada rahim, dan tersumbatnya tubuh falopi. Sementara pria, gangguan kesehatan yang bisa mengganggu tingkat kesuburan lebih beragam, mulai dari gangguan pada organ reproduksi seperti ejakulasi dini, varikokel, dan penyakit menular seksual. Kemudian, upaya suami istri mempertahankan keluarga. Yang pertama, upaya internal. Secara teorik, upaya yang dilakukan responden atau pasangan yang tidak mempunyai keturunan dalam mempertahankan keluarganya memiliki dua sisi, yaitu penguatan ke dalam bersama pasangan dan penguatan keluar, yaitu lingkungan sosial bersama pasangan. Penguatan tersebut lebih menggambarkan penguatan komitmen kesetiaan yang bersifat interpersonal. Yang kedua, upaya eksternal. Dukungan eksternal yang dimaksud sering dapat dari orang-orang terdekat seperti orang tua, saudari, dan sahabat. Mereka yang menjadi spirit bagi sebuah pasangan untuk bertahan. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil adalah keluarga yang tidak memiliki keturunan menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah mempertahankan kondisi harmoni sosial. Terdapat berbagai upaya untuk mempertahankan keluarga atau pasangan mereka, baik upaya internal maupun eksternal. Secara internal, mereka meningkatkan kualitas atau komunikasi dengan pasangan, dan secara eksternal menerima dukungan keluarga dan teman-teman yang memahami kondisi mereka. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan terkait pasangan suami istri yang belum memiliki momongan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.